Saya lanjutkan ya. Menurut Ramona Mercer ada beberapa yang dapat mempengaruhi peran ibu ya. Seorang ibu itu dia akan lancar apa tidaknya ya, akan sukses apa tidaknya, itu pencapaian peran seorang ibu akan dipengaruhi oleh dua faktor utama ini, yaitu faktor ibu dan faktor bayi ya. Faktor ibu yang pertama, umur ibu pada waktu melahirkan ya. Antara ibu yang umurnya masih sangat muda dengan ibu yang sudah matang tentu akan berbeda ya pencapaian perannya. Sebagai contoh, ibu yang masih umur 17 tahun ya, yang mohon maaf mungkin yang kebetulan hamil di usia remaja begitu kan, dengan ibu yang umurnya 28 tahun tentu akan berbeda. Secara kematangan usia ini akan mempengaruhi bagaimana ibu dia berproses menjadi seorang ibu. Masih terlalu kanak-kanak ya, dia mungkin untuk kalau untuk remaja itu menentukan jati dirinya saja mungkin masih belum tuntas gitu ya, belum matang itu. Apalagi berpikir untuk bayinya, sehingga biasanya akan menghambat proses pencapaian peran sebagai seorang ibu. Inilah kemudian secara kesehatan seorang wanita itu sebaiknya hamil di usia minimal 20 tahun begitu ya. Baik harapannya bisa lebih matang secara fisik maupun psikis. Berikutnya, persepsi ibu pada waktu melahirkan pertama kali ini juga penting. Seorang ibu yang sudah berpandangan bahwa melahirkan itu hal yang menyakitkan, melahirkan itu hal yang sangat tidak nyaman, punya anak itu repot dan sebagainya. Ini persepsi ibu yang sudah begitu tentu akan menghambat proses pencapaian peran sebagai seorang ibu. Sebaliknya, ibu yang dia lebih tenang, hamil itu enak, hamil itu bahagia, melahirkan itu meskipun sakit tapi saya bahagia. Sakit itu adalah proses yang alami gitu ya. Melahirkan itu hal yang nikmat gitu karena saya menjadi ibu. Nah, ini akan membuat ibu lebih siap ya, dan peran pencapaian sebagai seorang ibu akan lebih mudah dilalui. Stres sosial, tekanan dari sosial ya, sosial sekitar, stres itu tekanan ya. Kemudian memisahkan ibu dengan anak secepatnya ini juga mempengaruhi peran ibu. Kenapa ada rooming in ya, sebisa mungkin ibu dan anak digabung dalam satu ruang. Ya, ini mempertimbangkan kaitannya dengan bagaimana seorang ibu itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan anaknya. Ketika ibu dipisahkan dengan anak baru lahir, anaknya langsung dibawa. Misal nih, ibunya si ibu adalah melahirkan, kemudian si ibunya kondisi sehat, anaknya sakit harus di dalam inkubator misalnya selama berhari-hari dan ibu tidak bisa ketemu. Ini juga menimbulkan suatu masalah dalam psikologi ibu, tentunya psikososial ibunya. Kalau ibu tidur dengan anak dalam waktu 24 jam ya, misalnya ibu yang rooming in begitu kan, rawat gabung, dia sehari-hari dengan anak, melihat kondisi anaknya, anak ngompol dia yang mengganti anak hubungan antara ibu dan anak sangat dekat, dan ini akan meningkatkan ya peran ibu ya lebih cepat lagi gitu. Kalau kasusnya kayak tadi, misal anaknya sakit harus dirawat di rumah sakit dulu, ibunya sudah boleh pulang, tetap bagaimanapun ibu dan anak tetap harus diberikan kesempatan untuk bertemu. Jangan sampai terpisah terlalu lama karena ini akan memberikan dampak yang kurang baik pada ibu. Ya. Dukungan sosial ini juga penting ya, saya katakan tadi contoh pada kasus remaja yang hamil di luar nikah, kemudian sosial tidak ada yang mendukung, sekitarnya hanya isinya mencemoohkan, mencampakkan begitu kan, akhirnya dia merasa saya tidak ada yang mendukung gitu ya. Akhirnya untuk beradaptasi ataupun untuk menerima dirinya sendiri aja masih bingung, apalagi menerima kehadiran bayi gitu. Nah, ini harus didukung ya. Ibu hamil harus mendapat dukungan baik dari suami ya, keluarga, ibu, tetangga, itu harus saling mendukung. Dukungan sosial yang baik itu akan mempengaruhi pencapaian peran sebagai seorang ibu. Nanti kita akan lihat ada banyak dukungan sosial yang bisa diberikan ya itu. Berikutnya konsep diri. Konsep diri itu gambaran citra diri. Gambaran diri saya itu seperti apa? Ya, sebagai contoh ada dua orang ibu nih yang berbeda. Yang satu menganggap bahwa dirinya contoh konsep diri nih, saya adalah seorang ibu yang baik, saya seorang ibu yang bisa mengasuh anak saya dengan baik, saya seorang wanita yang tangguh yang bisa merawat anak saya seorang calon ibu yang bijak misal begitu ya. Berarti dia persepsi dirinya sudah baik, konsep dirinya sudah baik.
Nah, itu semacam sugesti diri ya. Ketika si ibu sudah punya sugesti yang baik, sudah punya konsep diri yang baik, insya Allah proses pengasuhan anak pun akan lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau ibu dia konsep dirinya jelek, saya kan masih kanak-kanak, saya kan belum mampu jadi ibu, saya kan begini, saya kan begitu, saya tidak akan bisa jadi ibu. Nah, ini konsep dirinya sudah negatif dan ini akan menghambat proses pencapaian peran sebagai seorang ibu gitu. Maka Anda sebagai bidan nantinya pun harus membantu ibu dalam menanamkan konsep diri yang baik, terutama pada ibu-ibu yang hamil pertama yang biasanya masih proses adaptasinya luar biasa ya. Loh, apakah hamil kedua ketiga tanpa masalah, Bu? Tentu ada, tapi konteksnya sudah berbeda gitu. Mungkin tidak terlalu akan berbeda dengan hamil yang pertama. Kemudian sifat pribadi, nah ini juga ya kepribadian ya. Ada ibu yang kepribadian temperamen gitu ya, yang memang karakternya keras gitu, suka marah-marah, dikit-dikit tidak sabar. Ini juga terkait sekali dengan pencapaian peran sebagai ibu. Makanya ada istilah ini kok ibu orang kok keibuan, sabar, telaten. Nah, ini pun tadi ya akan mempengaruhi bagaimana peran ibu itu bisa dilalui dengan baik apa tidak. Kemudian sikap membesarkan anak, status kesehatan ibu. Nah, status kesehatan ibu kaitannya dengan apakah ibu sehat enggak? Ibu sakit-sakitan enggak? Kalau ibunya sakit-sakitan, ya cenderung dia akan terhambat ya proses pencapaian peran sebagai ibunya untuk menghandle atau mengatasi kesakitan dirinya sendiri aja. Kadang belum tentu lancar, apalagi untuk memikirkan bayinya. Sebagai contoh dua hal lah ya, yang satu bersalin normal, yang satu bersalinnya dengan sesar, operasi sesar. Pada ibu hamil normal ya, pervaginam normal, baru 2 jam, bukan 2 jam ya, setengah 1 hari gitulah ya. 1 hari dia sudah mulai bisa menggendong bayinya, mulai menyusui anaknya dengan mandiri, udah bisa mandi, sudah dia sehat walafiat gitu ya. Adalah yang hamil normal tanpa gangguan apapun gitu. Wah, bahagia sekali itu, prosesnya lebih cepat. Tapi pada ibu yang hamil yang melahirkannya dengan seksio sesarea di operasi sesar, ya 1 hari itu masih nyeri-nyerinya, 2 hari, ya 3 hari itu masih nyeri di perutnya ya. Oke, mohon maaf ya lopet nih. Masih nyeri di perutnya, kemudian masih merasakan sakit. Untuk mengatasi rasa sakitnya, kadang ibu masih butuh bantuan orang lain gitu loh. Masih membutuhkan orang lain, tolong saya dituntun ke kamar mandi, tolong saya ini, tolong saya itu. Apalagi untuk mengasuh bayinya ya. Sehingga biasanya ibu masih masih belum bisa betul-betul menjalankan peran sebagai ibunya pada hari awal-awal kelahiran ini kalau ibu yang dengan gangguan, entah itu dengan seksual sesarea atau dengan komplikasi ya, misal ibu dengan perdarahan atau ibu dengan apa. Nah, ini kondisi sakit gitu ya, itu akan mempengaruhi sekali.